Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sekali lagi Ibrani 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Puji Tuhan, di dalam pembacaan kita hari ini berbicara tentang perbuatan baik, ya. Penulis kitab Ibrani tidak dijelaskan dengan jelas siapa penulisnya, tetapi apabila kita belajar atau menyimak kalimat-kalimat dari yang dituliskannya, itu hampir sama dengan penulisan dari Rasul Paulus, ya. Itu menurut tafsiran yang ada. Nah, penulis kitab Ibrani ini memberikan banyak nasihat kepada jemaat Tuhan. Bagaimanakah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu harus hidup memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang dapat mempermuliakan nama Allah. Harapan penulis adalah agar jemaat Tuhan juga memiliki kepekaan secara rohani bahwa apapun yang diperbuat di atas muka bumi ini yang sifatnya berbuat baik atau perbuatan yang baik ini memiliki kaitan yang erat dengan pelayanan sorga. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan kita berbuat baik kepada seseorang, itu ada penilaian sorga. Contohnya di dalam ayat yang kedua ini tadi. Ayat yang kedua menjelaskan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa kita ketahui, firman Tuhan berkata, memberikan sebuah pernyataan bahwa hal itu atau hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik yang demikian itu adalah seperti menjamu malaikat. Oleh karena itu saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, yaitu menjamu malaikat. Bapak Ibu, tentu saja dengan kalimat menjamu ini adalah memberikan sebuah pelayanan yang baik, ya. Memberikan pelayanan yang lebih dari hanya sekedarnya, lebih dari apa yang sekedar kita berikan atau sekedar yang kita lakukan. Secara kasat mata kita memang tidak pernah dapat melihat seperti apa sih bentuknya malaikat, seperti apakah sosok malaikat itu, kita tidak pernah melihatnya, ya. Namun kalau kita belajar dari pembacaan firman Tuhan hari ini adalah saat kita berbuat baik itu dikatakan kita melakukannya untuk malaikat. Luar biasa. Bapak Ibu, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh apabila kita diizinkan oleh Tuhan, diberi kesempatan kepada Tuhan untuk berlaku baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena dikatakan sama seperti kita menjamu malaikat-malaikat, kata firman Tuhan. Kita akan belajar ada banyak malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan taruh di sekeliling kita supaya kita dapat menjamu mereka. Contoh malaikat yang harus kita jamu adalah di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah akan orang-orang hukuman, dikatakan. Orang-orang hukuman, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sering kali disisihkan dari masyarakat, dianggap sebagai sampah masyarakat, tidak pantas ada di tengah-tengah mereka. Ya, ada banyak hal yang mereka lakukan. Namun kalau kita belajar firman Tuhan bahwa justru orang-orang yang tidak dianggap oleh orang lain ini, orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang dianggap sampah, yang tidak mendapatkan perhatian ini, dikatakan kita harus belajar menjamu mereka dengan menunjukkan perbuatan baik, menaruh kasih, menaruh perhatian kepada mereka. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, tetap di ayat yang ketiga, yaitu siapakah malaikat-malaikat yang Tuhan taruh di sekitar kita? Orang-orang yang diperlakukan tidak adil, dikatakan. Yaitu tetap tertulis di dalam ayat yang ketiga. Di situ dituliskan bahwa
mereka adalah orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang yang dianggap tidak berdaya, tidak berani melawan. Karena itu ada orang-orang yang menganggap mereka atau memperlakukan mereka semena-mena, karena dianggap nggak mungkin dia bisa melawan karena dia lemah. Nah, tetapi kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, mengerti atau melihat orang-orang yang diperlakukan tidak adil ini, maka kita dapat menjamu mereka dengan kita memberikan perhatian. Perhatian yang berbeda tentunya dari orang-orang yang tidak mau peduli dengan kehidupan mereka. Contoh berikutnya di dalam Yakobus 1 ayat 27, di sana juga firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita memperhatikan anak-anak yatim dan janda-janda yang tidak mampu. Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki tumpuan hidup untuk dijadikan sandaran hidup mereka. Oleh karena itu mereka membutuhkan orang-orang yang bersedia mengulurkan tangan, orang-orang yang bersedia memberikan hati, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan lewat baik rangkulan kasih kita maupun pemberian kita atau bentuk-bentuk dari perhatian-perhatian kita kepada mereka, maka mereka akan dapat merasakan kasih Bapa itu lewat kasih kita. Juga di dalam Amsal 22 ayat 22, di sana firman Tuhan juga mengajak kita memperhatikan orang-orang yang ada di dalam kesusahan. Ya, nah kalau kita belajar dari poin-poin bahwa ada malaikat-malaikat yang Tuhan taruh di sekitar kita, maka dengan melihat contoh-contoh tadi, kita mengingat akan perkataan Yesus ketika dia memberikan firman-Nya melalui sebuah perumpamaan dari seorang raja, ya, dalam Matius pasal 25. Saya akan bacakan Matius 25 ayat 34 sampai 40. Matius 25 ayat 34 sampai 40, demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Puji Tuhan. Bersyukur, berbahagialah Bapak Ibu jika kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik, mengasihi, memberi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena firman Tuhan berkata, mereka adalah wakil dari malaikat-malaikat yang Tuhan taruh. Oleh karena ketika kita melayani mereka, sama dengan kita melayani malaikat-malaikat, sama dengan kita menjamu malaikat-malaikat, kata firman Tuhan. Dan Yesus pun memberikan penegasan akan ayat-ayat ini, ya, bagaimana seorang raja ketika dia harus memisahkan orang yang ada di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Tadi dikatakan orang-orang yang memperhatikan orang-orang susah dan berkekurangan, itu dikatakan sama halnya melakukannya untuk Tuhan. Tuhan sangat menyukai orang-orang yang suka berbuat baik, orang-orang yang tidak dapat membalasnya. Jadi orang yang berbuat baik kepada orang-orang yang tidak bisa membalas kita, kita akan mendapatkan balasannya dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Lukas 6 ayat yang ke-32, dikatakan di sana begini, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu?
Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Artinya bahwa kalau kita berbuat baik, jangan kita menunggu balasan. Kalau berbuat baik, orang itu akan berbuat baik. Tetapi ada satu pelajaran dan yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu ketika kita berbuat baik kepada orang. Memberi, memberkati kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang Tuhan sukai adalah kalau kita memberi tanpa orang lain melihat. Tidak perlu diketahui oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memberi, kita tidak usah menunggu orang itu ngucapin terima kasih enggak ya. Orang itu membalas kebaikan kita. Tidak perlu. Karena apa? Apa yang kita lakukan, kita melakukan untuk Tuhan, dan yang memperhatikan, yang memberikan upah, itu upahnya datangnya dari Tuhan. Waktu kita memberi, beri saja. Tidak usah kita mengharapkan orang itu mengucapkan terima kasih, orang itu akan memberikan imbalan yang baik juga kepada kita. Karena dikatakan di sini, kalau kita melakukan hal itu, sama dengan orang-orang berdosa dikatakan. Mereka pun melakukan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Tapi justru upah kita itu berbeda. Jikalau kita tetap bisa berbuat baik sekalipun orang itu tidak berbuat baik kepada kita. Kita tetap memberi sekalipun orang itu tidak mengucapkan terima kasih atau tidak kembali berbaik balik kepada kita. Tapi kita melakukannya itu karena melakukan untuk melayani malaikat-malaikat di sorga. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari jangan lelah berbuat baik. Jangan lelah menjamu malaikat-malaikat sorga. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Mereka adalah wakil dari malaikat-malaikat sorga yang perlu kita jamu. Waktu kita berbuat baik, mengasihi, memberikan berkat kepada mereka, sama dengan kita menjamu sorga, menjamu malaikat-malaikat Allah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, kiranya firman Tuhan ini akan kembali mengingatkan kita untuk terus berbuat baik. Puji Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengingatkan kami kembali untuk tidak jemu-jemu, berbuat baik, mengasihi orang-orang yang berbuat baik ataupun yang tidak berbuat baik. Tetapi ketika kami dapat melakukan seperti nasihat firman Tuhan, kami melakukannya bukan karena untuk mendapatkan imbalan atau balasan, tapi kami melakukan perbuatan baik karena kami mengasihi Tuhan, maka upah itu datangnya daripada Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPD LCD Magelang, untuk mereka juga mengerti, menjadikan firman-Mu itu menjadi sebuah kekuatan dan memotivasi mereka terus dapat berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau, Yesus Tuhan, memperlengkapi keluarga GPDI El Shaddai dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu dan mengerjakan di dalam keluarga GPDI El Shaddai apa yang berkenan kepadamu. Terima kasih, kami terima firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.